bareng Wakil Rakyat. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Riri. Luar biasa sekali Pak Denny dari Komisi 1. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa di DPRD? Sekarang mau singkat apa panjang nih? Kayaknya singkat dan Singkat padat dan saja. jelas deh Pak. Iya, yang pasti lagi banyak agenda kegiatan gitu kan. Termasuk selain pembahasan APBD, penyusunan APBD, saat ini juga kita di DPRD tengah membahas terkait Ranperda, 3 Ranperda khususnya, dan ini adalah usul inisiatif DPRD. Salah satunya adalah terkait dengan Ranperda pelayanan publik. Luar biasa sekali. Jadi lagi sibuk banget ya Pak ya. Tapi terima kasih loh mau datang ke Bincang Parlemen Bapak di sore hari ini. Seperti tadi disampaikan kita ngobrol soal pelayanan publik Pak. Pelayanan publik kan kalau kita tahu di Kabupaten Tasikmalaya udah mulai luar biasa ya perkembangannya, dan sudah mulai bisa dinikmati juga oleh masyarakat yang luas sekali loh. Kalau kita ngomongin tentang Kabupaten Tasikmalaya itu luas sekali masyarakatnya. Dan tentang pelayanan publik kan banyak sekali ya landasan-landasannya, di mana salah satunya kita harus tidak ada diskriminasi, kemudian juga terbuka, hak-hak juga terpenuhi masyarakat, cepat, tepat. Nah, sejauh ini untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya apa saja yang sudah disediakan, Pak? Ya, kalau bicara pelayanan publik itu kan berarti kita bicara 3 jenis pelayanan, gitu kan ya. Pertama pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Gitu. Nah, sebetulnya ketiga pelayanan ini ya memang sudah tersedia. Sudah tersedia semuanya. Tiga-tiga itu sudah ada ya Pak ya? Sudah tersedia di tiap SKPD gitu kan, di lembaga-lembaga tertentu, khususnya seperti PDAM dan sebagainya, itu sudah tersedia. Hanya permasalahannya gitu kan, sudah seberapa optimal sih? Sudah seberapa maksimal? Sudah seberapa bagaimana kualitas pelayanannya? Seperti apa itu Pak? Nah, untuk mengukur seberapa bagus kualitas pelayanannya itu memang kita tidak bisa secara subjektif. Tentunya ada instrumen untuk mengukur itu sendiri. Salah satunya melalui dengan SKM, survei kepuasan masyarakat, gitu. Yang akhirnya nanti bentuknya itu hasilnya itu menjadi IKM atau indeks kepuasan masyarakat. Nah, sejauh ini sudah seperti apa indeks kepuasannya? Dari sini ya kalau kita lihat 3 tahun terakhir, kalau 2022 ini memang belum keluar, tapi setahu saya ya, tapi 3 tahun terakhir dari 2018, 19, 20, 2021 memang 2019 ini ada kenaikan dari 2018. Indeks kepuasan masyarakatnya berdasarkan data dari Bapelitbangda yang saya terima gitu kan. Cuman dari 2019 ke 2020, 2021 memang betul ada penurunan. Gitu. Mungkin apakah karena termasuk masa pandemi juga waktu itu? Nah itu salah satunya. Salah satunya itu karena waktu itu masa pandemi COVID, kita tahu gitu kan, dinas-dinas atau unit-unit yang menyelenggarakan pelayanan ini kan WFH rata-rata, gitu kan, dibatasi. Kemudian juga masyarakat juga dibatasi juga aktivitas dan sebagainya. Memang itu salah satu analisa faktor turunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tasik. Waktu di masa pandemi itu berarti memang itu salah satu faktornya. Boleh dibilang memang belum siap dengan transisi di mana harus kegiatan dilakukan dari rumah dan dibatasi berarti waktu itu ya Pak ya. Betul. Sampai akhirnya indeks kepuasannya itu menurun waktu masa pandemi. Tapi setelah itu meningkat kembali? Ini kan COVID baru selesai tahun ini. Ya betul, mulai di pelonggaran ya Pak ya, benar. Udah mulai kembali ke tatanan normal. Gitu kan. Nah, ini juga kesempatan buat kami di Komisi 1 tentunya dalam pembuatan Ranperda ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Seperti apa peningkatan kualitas pelayanan masyarakatnya Pak? Kalau bicara seperti apa kualitas peningkatan itu, ya dasarnya kita adalah Permen Pan RB nomor 17 tahun 2017, di mana di situ diatur terkait ada 6 indikator untuk menuju pelayanan prima. Apa saja itu Pak? Yang pertama ada kebijakan layanan. Yang kedua dilihat dari profesionalitas SDM-nya. Yang ketiga dilihat dari sarana dan prasarana pelayanannya. Yang keempat terkait dilihat dari
inovasi salah satunya, inovasinya, betul. Terus juga sistem informasi pelayanan publiknya seperti apa, gitu kan, baik yang berbasis elektronik atau non elektronik. Betul. Gitu kan. Itu berapa tuh? 5 baru 5. Baru 5 ya. Satu lagi berarti yang ke-6 itu terkait inovasi, terkait SIP, terkait pengaduan. Pengaduannya. Nah, pengaduannya itu kemudahan pengaduan masyarakat. Iya, tata cara pengaduannya seperti apa. Nah, itu 6 indikator itulah yang kita perbaiki secara kualitasnya, karena tiap indikator ini memiliki nilai dan bobot tersendiri. Oke, sejauh ini apakah 6 indikator itu sudah menunjukkan progres yang baik untuk perbaikan pelayanan masyarakatnya atau seperti apa, Pak? Ya, indikator ini kan tentunya kita belum ada yang mengatur ya sebetulnya. Makanya di Permenpan, makanya di Perda inilah sebetulnya kita yang lagi digodok itu ya di sini termasuk sebetulnya ada sih kalau kita lihat gitu kan, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh SKPD, oleh pemerintah daerah gitu, untuk melayani publik. Misalnya di Disdukcapil kita lihat bagaimana dia punya program dalam hal pembuatan surat menyurat seperti KTP dan sebagainya itu secara mobile, langsung jemput bola ke tempat. Betul. Tapi yang lebih penting lagi, output yang diharapkan dari adanya Ranperda pelayanan publik ini nantinya adalah terbentuknya MPP atau Mall Pelayanan Publik. Itu yang kita dambakan gitu kan, yang kita harapkan dari masyarakat Kabupaten Tasik. Kan tadi Bapak berbicara kalau yang namanya pelayanan publik itu ada 3 ya, gitu. Dari 3 itu mana yang sudah maksimal, mana yang PR-nya masih sangat berat, yang memang harus sangat membutuhkan perhatian lebih mungkin, atau seperti apa dari 3 aspek dari pelayanan publik tadi, Pak? Sebetulnya kalau menurut saya pribadi dari ketiga pelayanan itu semuanya sekarang ini sudah sudah ada standarnya semuanya, instrumennya sudah ada, sudah lengkap. Hanya saja kembali lagi ke masyarakatnya. Jadi paradigma masyarakat itu ketika bicara pelayanan, bicara birokrasi itu kan ngurus izin sudah betul udah langsung gitu ya, masyarakat udah langsung ngurusin izin pasti berbelit-belit. Betul, kebayangnya udah langsung gitu. Betul. Karena pasti ada pungli, betul, gitu kan, pikirnya gitu kan. Lama pungli, terus dilempar ke sana, lempar ke sini gitu kan, betul. Nah itulah yang sebetulnya yang paradigma di masyarakat itu rata-rata seperti itu. Gitu. Padahal beberapa inovasi juga sudah dilakukan, PDAM misalnya, terus di rumah sakit, gitu kan, itu kan sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi untuk pelayanan. Saya pernah nyoba gitu kan, pernah nyoba misalnya daftar sebagai pasien lewat aplikasi SFC, dan memang efektif juga, maksudnya terrealisasi juga dengan baik gitu. Ketika saya udah daftar, ketika ke sana ya tidak ngantri, di sana tidak daftar lagi, tapi sudah ada datanya. Ya mudah-mudahan, karena saya bukan anggota dewan ya, tahu yang daftar, mudah-mudahan kayak seperti itu. Tapi memang itu berjalan dengan lancar dan mudah, baik. Gitu. Nah, paradigma di masyarakat inilah yang sekarang kita coba mulai bangun, bahwa pelayanan publik itu simpel kok, sederhana sebetulnya. Karena sudah jelas amanat dari pusat gitu kan, instruksi dari presiden, undang-undang gitu. Ya sekarang masalah pelayanan publik itu yang paling utama, perizinan dipermudah, segala sesuatu birokrasi itu dipangkas, dipermudah juga, betul. Ya tujuannya memang untuk sebagai mempermudah masyarakat berarti. Tadi yang disampaikan Bapak MPP gitu. Seperti apa itu MPP? Kenapa jadi harapan terbesar Bapak pribadi juga gitu kan? Kenapa MPP? Dengan apa dengan MPP gitu, Pak? Ya, saya harus bicara sedikit historis ya. Kenapa misalnya negara kita sampai memutuskan menggunakan sistem MPP gitu. Kita masih ingat dulu untuk pelayanan publik itu sejak diundang-undangkan tahun 2009, tahun 2005 itu kita mengenal dengan PTSA, pembangunan terpadu satu atap. Dulu tuh ada PTSA, pembangunan terpadu satu atap. Gitu. Tapi ternyata dinilai kurang efektif juga. Betul. Akhirnya turunlah generasi kedua, namanya adalah PTSP,
sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sistem pelayanan terpadu satu pintu. Tapi ternyata masih kurang efektif juga. Sekarang belum efektif juga aja. Terus sekarang generasi MPP. Mungkin gini kalau dari namanya saja, gitu. Misalnya kalau PTSA pelayanan terpadu satu atap. Betul. Orang mikirnya ini udah ada rumahnya. Udah ada tempatnya. Udah ada tempatnya satu atap, gitu kan. Tapi masih bingung pintunya mana. Nah, betul. Harus kemana? Iya, harus kemana. Atapnya udah ada soalnya. Atapnya sudah ada. Rumah sudah ada, tapi bingung. Orang harus kemana gitu kan? Pintunya di mana ini? Iya, gitu. benar. Ya karena rumahnya sudah ada, tapi ya itulah pintunya nggak jelas gitu. Nah, akhirnya dirubahlah PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Oke, sekarang satu pintu. Pintunya udah ada nih sekarang. Udah ada, tapi jendelanya masih banyak. Iya, benar. Jadi masih bingung nih harus gimana berarti ya. Sekarang dia dari PTSP misalnya, Mbak Riri misalnya mau ngurus mau bikin klinik misalnya, gitu kan. Oke lah. Menempuh prosedurnya harus kayak gimana berarti? Ke PTSP dulu misalnya, di situ satu pintu. Tapi ternyata harus bikin dulu rekomendasi dinas kesehatan. Harus dididik dulu gitu. Tetap panjang. Jadi satu pintu tapi jendelanya dari masih banyak. Oke. Nah, ini sekarang generasi 3 dibentuklah MPP, Mall Pelayanan Party. Kalau bicara mall, bicara kita misalkan mall-mall yang tempat belanja itu, kan semua outlet ada di situ. One stop shopping ya Pak ya, semuanya ada. Semuanya di situ. Kita Butuhan pribadi bisa, betul. Semua outlet ada di situ. Betul. Konsep MPP juga di perizinan itu dibikin seperti itu. Jadi kita di situ semuanya ada, mulai dari untuk PDAM, untuk dinas pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian juga orang yang membuat SIM, Samsat juga nanti ada di situ. Iya, terus KTP, pembuatan KTP di situ, gitu kan. Jadi semuanya satu mall terpadu dalam satu mall, gitu kan. MPP di mana masyarakat itu ya sudah dia membutuhkan segala pelayanan apapun ada di satu tempat di situ. Tinggal diarahkan mau membuat izin pembuatan KTP, KTP di situ sudah ada outletnya dengan Disdukcapil. Betul. Ternyata Disdukcapil ini harus ada rekomendasi dari ini. Yang sudah tinggal bikin rekomendasi di situ-situ juga. Apalagi kan kalau dan itu memang harus perlu dilakukan. Mengingat gini Mbak Riri, Kabupaten Tasik ini pelayanannya masih kita tahu pasca pemekaran kabupaten dengan kota masih banyak kantor-kantor yang masih ada di kota. Betul. Seperti di Disdukcapil di kota. Betul. Terus BKPSDM juga di kota. PDAM juga masih di kota. Betul. Gitu. Tapi ada juga di kabupaten. Betul. Di kabupaten. Nah, akhirnya ini kan sangat masih menyusahkan masyarakat dalam mengurusi perizinan dan sebagainya yang butuh pelayanan gitu. Tapi kalau DPM PTSP sudah jadi nggak apa-apa, Disdukcapilnya masih di sini. Tapi orangnya gitu kan. Orang-orangnya udah ada bisa dekat di MPP itu. Ada petugasnya di MPP. Sejauh ini sudah realisasi belum sih Pak MPP itu sendiri? Belum. Jadi bicara MPP ini se-Indonesia itu juga belum sampai 100 yang saya tahu ya. Maaf kalau datanya salah. Tapi berarti Kabupaten Tasik belum ya MPP-nya? Belum. Jawa Barat saja masih 8 kabupaten kota. 8 kota kebanyakan ya. Kabupaten kota. Ya, dari 27 kabupaten kota yang baru mendirikan mall pelayanan publik ini masih 8 kabupaten. 8. Makanya ini kesempatan buat kita untuk membentuk MPP gitu kan. Karena sekarang keran ini lagi dibuka besar-besarnya. Pemerintah ini ayo MPP siapa yang mendirikan? Sepertinya dari mulai aspek anggaran itu mudah-mudahan dapat dibantu. Dari progres yang sudah mendirikan MPP, apakah jadi solusi hadirnya MPP itu, Pak? Menurut saya itu kan bagian dari ikhtiar ya, bagian dari ikhtiar gitu kan. Dan memang kalau kita lihat beberapa contoh kabupaten kota yang sudah memiliki MPP. Seperti Banyumas, terus di Sumedang ada Kota Bandung. Memang itu menjadi solusi kalau kata saya. Itu kan jelas masyarakat merasa sangat terbantu, tidak terlalu
ya dirumitkan berbelit-belit dengan perizinan, perpindahan tempat yang harus ke sana ke sini. Tapi kalau MPP sendiri itu lebih ke administratif aja. Kalau untuk yang jasanya atau barangnya tuh kayak gimana? Kan tadi ada 3 Pak yang betul. Pelayanan publik itu seperti apa Pak di MPP itu? Ya, administratif dan jasa dan barang juga sebetulnya. Barang juga. Tapi kalau barang paling jasa dan administratif ya. Kalau penyediaan barang itu kan lebih seperti penyediaan fasilitas-fasilitas umum, lebih ke hal seperti itu. Tapi kan tetap untuk layanan administrasinya ada di situ. Gitu. Misalnya PDAM itu kan barangnya ada kan, air di situ, gitu kan ya, jasa air bersih. Gitu. Tapi untuk pelayanan administratifnya itu kan bisa dilakukan di MPP. Gitu. Kalau MPP Kabupaten Tasik udah sejauh mana progresnya Pak? MPP Kabupaten Tasik, jadi berdasarkan kalau rapat hari ini memang kita lagi tahap pengajuan. Jadi Pak Bupati memang sudah. Jadi sudah siap ya kalau dari kabupaten pemerintahnya udah siap untuk dari pengajuan. Kan sudah diajukan ke provinsi. Gitu kan. Tanah yang disediakan juga lahannya sudah ada, gitu kan, di depan Islamic Center itu rencana. Sudah ada, ya tinggal kita ya mengharapkan mudah-mudahan apa yang kita ajukan, proposal yang diajukan oleh Pak Bupati ini bisa terrealisasi oleh provinsi. Harapannya realisasi pengen kapan tuh Pak MPP-nya? Ya itu kan kebijakannya ada di ini ya, ada di di yang punya kebijakan gitu kan, dan kebijakannya ada di elit-elit politik di level gubernur gitu kan, level kementerian gitu. Kalau dari yang pasti dari kabupatennya sih semangat itu sudah ada. Dan memang sudah mengajukan. Iya, sudah ke sana. Tinggal realisasi berarti ya MPP-nya Pak. Tinggal realisasi. Mudah-mudahan secepatnya kita dapat bantuan dari provinsi. Karena kan tidak tidak murah untuk pembangunan sebuah MPP. Berarti itu salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk pelayanan publik. Pelayanan publiknya salah satunya ada juga tentang kesehatan nih Pak, pelayanan kesehatan. Dan kalau kita berbicara tentang pelayanan kesehatan, banyak sekali sebenarnya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. BPJS pun selalu berinovasi lagi, memperbaiki lagi. Tapi ada satu yang agak sedikit menggelitik, itu tentang diskriminatif di kesehatan. Salah satunya tentang difabel misalnya, Pak disabel gitu kan. Orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus, apakah pelayanan kesehatan untuk orang-orang berkebutuhan khusus itu sudah sesuai atau masih harus seperti apa, Pak? Terkait kebutuhan memang ya saya juga belum belum mendapatkan laporan seutuhnya terkait difabel ini. Maksudnya gini, kita bisa melihat apakah ini sudah sesuai atau tidak. Itu kan tetap saja tolak ukurnya itu adalah instrumen itu, gitu kan. Nah kalau pendapat pribadi kan saya sampai saat ini memang belum menerima pelayanan yang tidak memuaskan dari rumah sakit misalnya, gitu kan. Walaupun mungkin itu ada saja. Mungkin ada saja. Tapi kan kembali lagi harus dikaji juga. Ini siapa? Apakah emang oknum, gitu kan? Betul. Atau karena benar-benar sistemnya belum dibangun. Gitu. Bisa jadi sebetulnya sarana sudah disediakan, sudah ada. Betul. Tapi di sini kembali lagi makanya profesionalitas SDM-nya di mana? Nah, itu berarti ya, Pak ya. Itu kalau menurut saya makanya terkait dengan dalam Ranperda ini juga sebetulnya itu ada nanti diatur gitu kan, ada pelayanan khusus bukan hanya untuk difabel saja, tapi untuk anak gitu kan. Terus juga untuk ibu-ibu dan ya ada kriteria-kriteria yang diatur untuk di kesehatan dan juga pendidikan. Kalau ada pengawasannya tersendiri nggak untuk sektor-sektor seperti apa pendapat Bapak pengawasannya? Jadi pengawasan pelayanan ini kan memang ada eksternal, ada internal. Kalau kita bicara eksternal, ada lembaga khusus yang mengawasi, misalnya kayak ombudsman. Itu ombudsman yang yang fokusnya memang untuk pengawasan lembaga pelayanan. Gitu kan. Terus DPRD juga sebetulnya bisa dalam hal ini untuk mengawasi pelayanan ketika ada temuan.
temuan-temuan yang seperti itu. Termasuk juga kan kalau kita melihat pelayanan masyarakat khususnya di kesehatan dengan BPJS yang memang sudah mulai berjalan, tapi tetap aja masih menjadi polemik ya Pak ya. Betul. Dan ada istilah kalau ya pakai BPJS nomor 2 kan atau agak dikurangi fasilitas atau apa, itu menyikapinya seperti pendapat Bapak kayak gimana sih terkait hal seperti itu? Iya, pada prinsipnya kembali lagi ini adalah paradigma masyarakat yang memang selalu sudah pesimis terlebih dahulu gitu kan. Ya itu juga suka malas mau pakai BPJS mah, kadang suka ada istilah gitu ya masyarakat. Ya makanya inilah dibutuhkan sebuah jaminan dalam hal untuk kepastian hukum mendapatkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Disitulah fungsinya ada tata cara pengaduan, gitu kan. Kemudian juga tindak lanjut dari pengaduan itu. Itulah fungsinya dalam rangka untuk mengantisipasi hal seperti sejauh itu. Ini sudah sejauh mana Pak antisipasi hal-hal seperti itunya? Ya, yang saya tahu nih untuk partisipasi masyarakat ini memang luar biasa pengaruhnya. Saya juga beberapa kali misalnya mendapat laporan gitu kan ya, beberapa masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan tidak baik misalnya dari oknum tertentu. Nah, akhirnya ya dia melapor misalkan ke salah satu LSM atau ormas gitu kan, akhirnya ormas itu menindaklanjuti ke DPRD. Nah, sejauh ini yang saya tahu hanya sebatas itu. Jadi peran partisipasi masyarakat gitu kan untuk melaporkan dan mengadukan ke DPRD seperti itu. Tapi ada juga yang tadi saya rapat, misalnya masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kurang baik, akhirnya dia melaporkan langsung ke ombudsman misalnya. Ada juga beberapa BUMD yang laporan ke saya seperti itu. Jadi memang bisa masyarakat itu melakukan pengaduan berarti ya Pak, kalau misalnya memang tidak mendapatkan pelayanan yang memang maksimal seperti yang diharapkan seperti itu. Hanya saja mungkin sekarang kan sarana pengaduannya belum diatur secara eksplisit. Nanti setelah Perda ini selesai, termasuk tata cara pengaduannya jadi jelas. Gitu. Jadi, harus kemana, harus bagaimana betul, Pak ya. Betul. Ada kewenangan-kewenangan tertentu kan. Jangan dulu lah langsung misalkan tiba-tiba lapor ke ombudsman, lapor kemana. Tapi coba diselesaikan dulu di level kabupaten sesuai dengan ranah kewenangannya. Gitu. Dan itu sekarang memang sedang digojok untuk diperbaiki lagi, untuk disaranakan juga kepada masyarakat pengaduan-pengaduannya harus seperti apa dan kemana. Berarti memang masih ada berarti ya kecolongan oknum-oknum yang memang seperti itu tuh. Ada tindakan tegas buat mereka yang mungkin akhirnya ketahuan misalnya Pak. Seperti apa itu Pak? Ada. Kalau kita lihat regulasi jelas ada. Ada sanksi-sanksi tertentu apabila pelaksana pelayanan publik itu melanggar kewajiban-kewajibannya. Ada sanksi-sanksinya, itu tercantum dalam undang-undang juga, dari sanksi teguran, sanksi administratif, itu sanksi pemberhentian, itu ada sanksi-sanksi tertentu buat oknum yang tidak memperindahkan pelayanan. Tapi selain sanksi juga sebetulnya nanti di Perda kita juga dibuat awardnya juga, buat reward, dibuat penghargaannya ya. Karena tidak semuanya ini juga kan ada penghargaan-penghargaan untuk mereka yang memang maksimal berarti ya Pak. Dan tentunya berarti memang sekarang khususnya di Komisi Bapak sedang menggodok untuk memberikan pelayanan yang semakin maksimal. Harapan terbesarnya tadi MPP tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat realisasi Pak. Amin. Agar masyarakat lebih dimudahkan, minimal dengan administratifnya tidak harus berpindah-pindah tempat berarti ya. Tempat yang sama, mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dan harapan terakhir nih Pak, kedepannya untuk pelayanan publik dari Bapak pribadi sendiri seperti apa? Ya, harapan terakhir kembali lagi pada Balai Priangan nih, khususnya gitu kan. Jadi sebetulnya gitu kan di era digital ini semuanya sudah sangat membantu. Gitu. Layanan semuanya bisa berbasis digital gitu kan. Sudah mulai semuanya ya Pak ya. Semuanya gitu. Tinggal sekarang kemauan kita gitu kan untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Gitu.
Jadi kalau kita beradaptasi, otomatis mindset kita, stigma yang buruk terhadap pelayanan itu bisa berubah. Gitu. Nah, terakhir ya, kalaupun misalkan ada pelayanan-pelayanan yang tidak mengenakan, ya jangan ragu gitu kan untuk membuat laporan, gitu kan, untuk melakukan laporan, karena jelas semuanya itu ada aturan-aturannya. Ada regulasinya yang harus dipenuhi. Pak Denny luar biasa sekali nih obrolan. Sebenarnya sih kalau ngobrol tentang pelayanan publik banyak sekali. Soalnya sektornya panjang banget, banyak sekali ya Pak. Terlalu luas, sangat luas malah ya. Tapi memang tidak apa-apa karena terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dari sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan MPP-nya cepat realisasi. Amin. Seperti harapan Bapak dan juga seluruh masyarakat. Terima kasih Pak Denny sudah hadir. Sama-sama Mbak Riri. Diberikan kesehatan dan semangat untuk menyelesaikan MPP-nya. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih. Diminum dulu Pak.